Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran masih membahas topik bangun ruang sisi lengkung. Dan kali ini kita akan membahas luas dan volume kerucut. Baik, kita mulai dari luas kerucut. Perhatikan anak-anak gambar berikut. Ini adalah kerucut yang akan kita gunting di sekeliling alasnya dan digunting dari atas sampai ke tepi lingkaran. Dan kita akan melihat lingkaran sebagai alas dan juring lingkaran itu dari selimut yang direbahkan ya, setelah dipotong dari T ke A direbahkan sehingga terlihat juring lingkaran yang berpusat T. Seandainya T ada dibuat lingkaran penuh. Kita ingat bahwa panjang busur, luas juring dan sudut pusat mempunyai perbandingan senilai, sehingga panjang dari A ke A aksen kalau dibanding dengan keliling lingkaran T, seandainya ada lingkaran T, itu akan sama dengan luas juring TA aksen per luas lingkaran T. Ya, jadi kita anggap lingkaran T ada yang utuh. Nah, kemudian panjang A aksen itu adalah keliling lingkaran kecil, sama dengan lingkaran C, sehingga menjadi 2VR ya, R kecil per keliling lingkaran T yang berpusat T, berarti 2PS. 2PS itu akan sama dengan luas juring TA aksen sama dengan luas selimut kerucut, karena tadi asal muasalnya dari selimut kerucut, per luas lingkaran T, berarti Pi kali jari-jarinya S, berarti Pi kali S kali S. Oke, kita sederhanakan sebagai 2 dibagi 2 1 ya. Kemudian ada lagi V dibagi Pi. Nah, habis kita coret saja. Kemudian S di sebelah kiri sama-sama penyebut dengan S di sebelah kanan. Jadi kita coret 1 ya. Makanya tadi Bapak tidak menuliskan PS kuadrat tapi PSS ya. Kemudian kalikan silang, sehingga nanti luas selimut kerucut kita kalikan silang ya, ini menjadi PRS atau PSR gitu. Inilah luas selimut kerucut. Nah, kemudian luas alas kerucut adalah luas lingkaran yang berjari-jari R, berarti luas alas kerucut sama dengan PR kuadrat ya kan ya, PR kuadrat. Oke, berarti kita sudah menghitung luas alas dan luas selimut, sehingga luas permukaan seluruhnya, luas permukaan kerucut berarti luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya adalah PR kuadrat. PR kuadrat berarti plus ditambah dengan luas selimut. Luas selimutnya adalah PRS. Nah, jadi luas permukaan kerucut kita singkat saja menjadi luas kerucut ya. Luas kerucut itu dengan menggunakan kebalikan dari sifat disiplin trip. V ada V-nya ya. R juga ada, RR nih itu RS, berarti VR dikalikan R tambah S. Jadi luas kerucut sama dengan VR dikalikan dengan R tambah S. Paham ya? Baik, kita masuk ke volume kerucut. Kita bahas volume kerucut. Volume kerucut bisa dirumuskan dengan pendekatan volume limas. Volume limas tegak ya. Gambar ini adalah limas tegak segitiga, limas tegak segi 4 dan sampai tak terhingga. Nah, volume limas segitiga
itu akan sama dengan 1/3 luas segitiga kali tinggi. Volume 5 segi 4 sama dengan 1/3 luas segi 4 kali tinggi. Nah, begitu juga luas segi 5 segi 6, sehingga volume 5 segi tak terhingga berarti 1/3 kali luas segi tak terhingga kali tinggi. Nah, 5 tak terhingga ini itu ada alasnya lingkaran, berarti kerucut ya, berarti 1/3 luas lingkaran kali tinggi. Nah, sehingga volume kerucut dirumuskan dengan 1/3 ya, luas lingkarannya adalah PR kuadrat, PR kuadrat ya, dikalikan tinggi. Nah, jadi anak-anak sekalian, volume kerucut dapat kita rumuskan dengan rumus adalah volume kerucut sama dengan 1/3 kali P kali R kuadrat kali tinggi. Oke, jadi kita selesai membahas luas kerucut dan volume kerucut. Untuk memahaminya, kita perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Nah, ini ada gambar yang kita diminta untuk menghitung luas dan volume. Ada kerucut yang tingginya 15, diameternya 16. Kita selesaikan. Nah, diameter 16 bisa kita bagi 2 ya, jadi jari-jari 8. Tingginya 15 dan yang miring itu disebut S, itu disebut dengan garis pelukis ya. Jadi S yang miring itu disebut garis pelukis. Nah, tinggi 15 ya, R8 kita cari dulu S-nya dengan teorema Pitagoras, bahwa S sama dengan akar dari sisi siku-sikunya kuadrat ya, 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Berarti S sama dengan akar dari 64 tambah 225. Kemudian S sama dengan kita hitung 279 ya, 279, sehingga S-nya 17 ya. Berarti luas sama dengan PR dikalikan R tambah S. Berarti kita masukkan jari-jari dan garis pelukisnya. S-nya, R-nya adalah 8, berarti R tambah S 8 tambah 17. Berarti kita hitung P dikalikan 8 kali ya, 8 tambah 17-nya 25, berarti luas sama dengan 8 kali 25 200, berarti 200 pi. Kalau pi kita masukkan ya, kalau mau kita hitung masukkan aja pi-nya 3,14, berarti 628. Jadi luas permukaan kerucut 628 cm persegi. Baik, kita hitung volumenya. Kita rumuskan 1/3 kali P kali R kuadrat kali T. Berarti 1/3 kali P, R-nya adalah 8 ya, berarti dikuadratkan, tingginya 15. Kita hitung 15 dengan 3 ya, bisa kita bagi, coret aja 15 dibagi 3 dapatnya 5 ya, dapat 5, berarti 64 tuh ya. Pi kali 8 kuadratnya adalah 64 kali 5 dapat 320 pi. Nah, kalau mau dihitung ya hitung aja 320 kali 3,14, sehingga kita peroleh berapa nih, 1004,8. Nah, jadi volumenya adalah 1004,8 cm
kubik. Oke, anak-anak, kita masuk ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, ada gambar ya. Luas kerucut ini adalah 282,6 meter persegi. Garis pelukisnya 13 meter. Kita diminta untuk menentukan volumenya. Sedangkan untuk menentukan volume harus ada jari-jari dan tinggi. Baik, luasnya diketahui, kita tulis aja luasnya dulu ya. Rumus luas sama dengan VR dikalikan R tambah S. Luasnya masukkan 282,6, 3,14 V nya kali R, belum ada ya, R tambah 13. Nah, kemudian bagi kedua ruas ini dengan 3,14, berarti dapatnya 90 tuh ya. 282,6 bagi 3,4, silahkan cek ya. Yang sebelah kanan hilangin aja 3,14 nya, berarti 90 sama dengan R kali R tambah 13. Untuk menghitung nilai R, kita coba-coba saja ya. 90 sama dengan R dikalikan R tambah 13. Kemungkinan pertama 90, 1 kali 90, 2 kali 45, 3 kali 30, 5 kali 18, 6 kali 15, kemudian 9 kali 10. Nah, R mana nih yang cocok ya, supaya selisihnya 13 ya kan, R tambah 13 berarti kalau kita cek itu adalah 5 ya. Kalau 5 berarti 5 tambah 13 itu 18. Nah, berarti R nya yang benar adalah 5. Oke, nah setelah kita dapatkan jari-jarinya, kita lihat dulu ya, tingginya belum ada, baru jari-jari dan pelukis. Maka tingginya memakai teorema Pythagoras adalah sisi miring dikuadratkan, itu 13, dikurangi sisi siku-siku yang diketahui, berarti 5 tuh ya, 5 kuadrat ya. Paham ya, teorema Pythagoras kan pelajaran kelas 8. Berarti sama dengan 169 ya, dikurangi 25, berarti akar dari 144. 169 kurang 25, 144, diakarkan, dapatlah 12 tingginya. Sehingga volumenya sekarang bisa kita hitung karena jari-jari dan tingginya ada ya. 1/3 ya, V kali V ya, kali R kuadrat kali R kuadrat kali tinggi. Oke ya, kita masukkan ya, jari-jarinya sudah ada, tingginya pun sudah ada ya. Berarti 1/3 ya, kali Pi. Kalau Pi-nya mau langsung dimasukkan boleh juga ya, Bapak nanti belakangan aja deh. 5, R-nya 5 dikuadratkan, tingginya tadi sudah dicari 12 ya. 12 bisa dibagi dengan 3 ya supaya sederhana, maka dapatnya adalah berapa? 4 ya. 12 bagi 3, 4. Berarti 5 kuadratnya bisa kita hitung 100 kali 4 25. 5 kuadrat 25 kali 4 dapat 100 pi. Kalau pi nya dimasukkan berarti 100 kali 3,14, berarti 314. Jadi volumenya adalah 314 meter kubik. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita